Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Amma ba'd. Insyaallah jamaah maghrib marilah duduk mengamalkan firman Allah yang baru saya bacakan tadi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerintahkan menanamkan rasa syukur dalam diri kita. Apa bukti rasa syukur dalam diri kita? Apabila kita menyembah Allah dengan bersungguh-sungguh. Sembahlah Allah dan bersungguh-sungguhlah. Kedatangan kami di tempat ini barangkali inilah puncak kesungguhan seorang hamba Allah, yaitu berjalan ke sana kemari mengajak manusia kepada Allah. Dan kesungguhan saudara mendengarkan kami dan mengikuti kami itu juga termasuk di dalamnya. Ada 4 perkara yang Allah sampaikan kepada kita. Pertama, jadilah orang yang memberi peringatan. Ini dari Rasulullah. Kalau tidak, jadilah orang yang mendengar. Jadi mendengar ini adalah sunnah Nabi. Kalau kita mengamalkannya berarti kita diakui oleh Nabi. Kalau tidak, jadilah orang yang belajar. Kalau tidak, jadilah orang yang mencintai orang yang mengajak kepada Allah. Jangan masuk dalam golongan orang kelima. Tidak bisa memberi nasihat, tidak juga mau mendengar, tidak juga belajar, tidak juga cinta, malah dia tidak senang kepada orang yang menyebarkan agama. Ini orang di akhirat nanti di luar syafaat, tidak akan mendapatkan sinyal syafaat. Syafaat daripada Allah dan Rasulnya. Di dunia ini kegelapan. Bagaimana yang dimaksud kegelapan di dunia? Kalau tidak bisa membedakan mana wajib, mana sunnah, mana perintah, mana larangan, mana halal, mana haram. Jadi dia polos hidupnya dalam kegelapan. Makanya ada hadis Nabi mengatakan orang yang tidak tembus imannya kepada Allah itu dunia ini adalah surga baginya. Kenapa dikatakan surga? Karena dia tidak punya batasan, mau halal, mau haram, hantam saja. Dan sedangkan orang beriman adalah neraka baginya. Kenapa? Banyak yang enak-enak dilarang, dia tahan. Dia tidak mau. Karena dia anggap ini larangan. Jadi saudara saya, di hadapan saya ini ada kitab yang disusun oleh Syekh Yusuf Rahmatul Alaihi yang diambil di museum Belanda. Ternyata kitab-kitab yang disusun oleh Al-Imam pada zamannya Syekh Yusuf Rahmatul Alaihi itu banyak-banyak disimpan di museum Belanda. Karena pada waktu itu kitab-kitab yang yang tinggi nilainya dalam maknanya itu diambil oleh orang Belanda. Karena kitab atau ketinggian sebuah kitab atau ilmu seseorang itu tergantung dari keyakinan. Yakin adanya Allah, yakin dalam kesatuan Allah, yakin dalam nur Allah, yakin dalam kebanggaan Allah. Dan masalah keyakinan ini banyak dibicarakan dalam hadis-hadis qudsi. Karena Belanda melihat begitu dia diusir, maka yang tampil ke depan itu yang memerangi mereka adalah orang yang punya keyakinan. Dan rata orang yang memiliki keyakinan itu adalah hasil bimbingan para wali. Dari Bapak Ilmiahkan Allah SWT ada satu kitabnya yang saya ingin bacakan di sini, Al-Naf As-Sailaniyah. Artinya embusan dari Ceylon. Berarti ini kitab disusun oleh Syekh Yusuf di Ceylon, yaitu di Afrika, Pulau Serindip. Dan setelah kami menyimak judul-judul kitab yang disusun oleh Syekh Yusuf, ternyata Syekh Yusuf ini mahir bahasa Arab. Nah, semua tulisan judulnya itu berbahasa Arab. Mahir bahasa Arab. Saya akan bacakan di sini. Dan ini kitab dia punya bahasa
sekalipun hanya terjemahannya saja dia halus, ya, selalu menampakkan kelembutan, ya, menampakkan kelembutan dalam berbahasa, dalam mengucap kalimat-kalimat, alias kalau kita mungkin mau lebih hikmah. Kita dengar sama-sama. Ketahuilah wahai talib yang berjalan kepada Allah yang Maha Tinggi Al-Malik, pertama-tama yang harus kau kerjakan ialah mempertebal kepercayaan, dan diantaranya bahwa Allah itu disifati dengan ayat laisa kamitslihi syai'un dan surah Ikhlas. Jadi dia menekankan bagaimana kita memperkuat kepercayaan kita, keimanan kita kepada ayat laisa kamitslihi syai'un dan surah Ikhlas. Apa itu artinya laisa kamitslihi syai'un? Allah itu ada pada setiap hambanya tetapi berbeda dengan hambanya. Dan termasuk qul huwallahu ahad al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah ayat esa. Esa di sini artinya kadang-kadang itu set sikit engkau. Allahus samad, kalimat yakin. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada pun yang setara dengan dia. Ini mengandung semua keyakinan, ya, mengandung semua keyakinan. Dan kami sangat percaya terhadap yang punya untaian nasihat yang dia tujukan kepada ayat laisa kamitslihi syai'un. Seandainya orang yang membaca kitab ini betul-betul percaya terhadap ayat ini, tidak ada artinya setan, perdukunan, tidak ada apa-apanya, dan tanpa semua kata-kata yang mengundang ketakutan, tidak ada apa-apanya. Terkhusus ini corona ini, terkhusus ini corona. Jadi dengan corona ini, kami ini sebagai penyeru kepada Allah mengambil satu pelajaran bahwa ternyata banyak orang yang membaca kitab Allah tetapi tidak narusu. Kata doa tidak diterima. Sampai diterima doanya yang jelas ada kesalahan. Jadi ini pokok iman yang mutlak ini. Jadi tolong saudara saya di hadapan saya ini, kalau ada yang kami sampaikan karena itu adalah prinsip, tolong dihafal dan disimak baik-baik. Jangan seperti orang yang belajar yang lain, sekedar hanya mau hafal, sekedar hanya mau memperbanyak ilmu. Kalau banyak dihafal, dibanyak ilmunya, atau tidak? Ilmu itu yang diamalkan, ilmu itu yang dimiliki, ya, bukan yang dihafal. Karena kita banyak disindir oleh Rasulullah, ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon besar berdaun lebat tapi tidak ada buahnya. Nah, yang pokok-pokok nampak apa dekona setiap hari hanya menggugurkan sampah. Tahu menekunannya tahu jana sinapatina nama keilmuna, setiap hari itu hanya mendatangkan madarat bagi dia. Apa madaratnya? Jadilah dia orang sombong, jadilah dia orang yang riak dalam ilmunya. Hanya setiap hari hanya dihiasi hidupnya dengan menumpuk-numpuk dosa. Kemudian di kitab ini dikatakan juga, wajib atas kamu jika kamu seorang salik yang benar dan mukhlis dalam jalanmu kepada Allah, untuk mencari seorang pembimbing yang saleh dan arif yang menundukkan kekuranganmu dan memberitahu obatnya, meskipun engkau berjalan jauh meninggalkan keluarga dan negara. Ini artinya sangat penting ada orang yang membimbing kita. Jadi kedatangan kami di tempat ini